Terima kasih Pastor Yongki. Shalom sekali lagi shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan. Sekali lagi salam penuaian, salam terobosan, semangat pagi, semangat sore ya, ndak mau kalah yang di Indonesia ya. Sesuai tema bulan November ini, kita mau belajar hidup sehat, life healthy, secara jasmani dan rohani. Hampir ya semua orang pernah mengalami apa yang namanya sakit hati. Katakan bersama saya, sakit hati. Apa sih sakit hati itu? Bukan permen ya, bukan sesuatu yang tidak bisa kita pegang ya. Tetapi yang ada di sini tuh bilang sakitnya tuh di sini. Ya, sakitnya tuh di sini. Itu yang namanya sakit hati. Sakit hati dikhianati, disalahpahami, disalah mengerti, dibohongi, disakiti oleh perkataan, tidak merasa tidak dihargai dan sebagainya. Sehingga itu yang namanya sakit hati ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Masalahnya bukan apa yang terjadi kepada kita. Masalahnya koreksi di dalam diri kita. Banyak orang ya hidupnya tuh hancur. Hanya karena masalah dua kata tadi. Sakit hati. Banyak orang hidupnya hancur. Kenapa? Karena ada luka. Sakit hati itu seperti luka di dalam hati yang tidak dibereskan. Sehingga kalau kita sekarang aja kalau kita mengalami luka, kalau dibiarkan, luka itu bukan semakin sembuh, tapi luka akan semakin luka lagi. Ada yang sampai luka nggak disembuhkan bisa bernanah. Itu gambarannya. Makanya kalau kita ada luka kan cepat-cepat diobati. Amin. Kenapa? Karena biasanya sakit hati itu pengalaman yang memang kita tidak bisa menghindari. Sakit hati itu merupakan racun, katakan racun ya. Racun di dalam diri kita. Luka yang tidak sembuh tadi. Adanya kepahitan, adanya kekecewaan, amarah yang nggak bisa selesai. Kita itu biasanya disakiti ya, bukan dengan orang yang tidak kita kenal. Bener nggak? Rata-rata orang yang menyakiti hati kita adalah orang yang kita kenal, bahkan dekat dengan kita. Baik itu bisa terjadi di dalam keluarga, pasangan hidup. Makanya banyak perceraian terjadi hari-hari ini. Tetapi di sini tidak ada. Amin ya. Anak, orang tua, mertua, menantu, pacar ya. Yang punya boyfriend ataupun girlfriend ya. Itu banyak yang mengalami sakitnya tuh di sini ya. Terus apa lagi? Teman, sahabat, dan yang terakhir orang lain. Tapi rata-rata orang-orang yang dekat dengan kita. Baik itu dihina, yang tadi dikatakan dikhianati, nggak dianggap, dilecehkan, diperlakukan tidak adil. Tetapi ada kabar baiknya. Obat di atas segala obat ya. Firman-Nya pada hari ini mengingatkan kita di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ayat firman ini sudah tidak asing bagi kita. Tetapi sering kita tidak pes. Ya, istilahnya kita tidak menyelesaikan problem yang intinya ini. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita sering mungkin mendengar firman ini. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita tidak dihargai, pada saat kita dilecehkan, apalagi kita dikata-katai perkataannya menusuk hati kita. Sesuatu yang membuat kita kecewa.
kita marah. Akhirnya apa? Hati kita tidak waspada. Hati kita seperti ketembak gitu ya, kurang lebihnya ya. Sakit banget. Oh, awas kamu ya. Sering kita berkata gitu ya dalam hati kalau kita sedih, awas kamu ya. Aku tidak akan lihat kamu lagi. Wah, itu sudah mulai ya. Nanti lihat ya, jangan sampai ketemu. Atau nanti kalau ketemu ya, sudah mempersiapkan peluru-pelurunya. Waduh, itu tambah lebih sadis lagi ya. Nah, tapi di sini tidak ada. Hati itu menentukan kualitas hidup kita. Karena hati adalah pusat kehidupan kita. Jika hati kita sehat, hidup kita sehat. Dan sebaiknya jika hati kita sakit, hidup kita bisa rusak. Hidup kita bisa gagal. Katakan hati kita harus sehat. Ya, firman Tuhan pada hari ini adalah dampak sakit hati. Ya, sakit hati itu berdampak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Di sini kita akan melihat apa dampak sakit hati itu. Ada 4, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Yang pertama, sakit hati itu dapat merusak diri sendiri. Merusak ya, merusak diri sendiri. Karena dikatakan di dalam Amsal 15 ayat ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Puji Tuhan ya, saya percaya yang ikut Zoom pada hari ini, hatinya gembira. Saya melihat mukanya berseri-seri semua ya. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jangan sedih, jangan susah. Saya katakan sekali lagi, jangan sedih, jangan susah. Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, katakan Tuhan ada. Tuhan membela kita. Amin. Ibrani 12 ayat 15 juga dikatakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh. Apa? Tidak boleh tumbuh apa? Akar yang pahit. Ibrani 12 ayat 15. Jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Segala sesuatu yang pahit itu akan merugikan kita. Segala sesuatu yang pahit akan merusak hidup kita. Contohnya di Alkitab Saul. Kurang apa Bapak Ibu Saudara-saudariku? Saul itu raja yang awalnya diurapi Tuhan. Tetapi hanya satu masalah kecil yang kelihatannya 2 kata tadi. Sakit hati. Dia sakit hati iri kepada Daud. Dengan perkataan nyanyian wanita. Daud berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu. Jadi sakitnya tuh di sini. Penglihatannya sudah rusak. Ia tidak bisa melihat Raja Daud itu sebagai anak yang sudah membebaskan bangsa Israel dari Goliat. Nggak bisa. Tetapi Daud dianggap sebagai musuh. Daud dianggap sebagai ancaman. Akhirnya apa hidup Saul? Rugi sendiri. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Hidupnya penuh dengan kemarahan. Dia kehilangan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu jangan seperti Saul. Ya, coba Saul itu dirangkul. Collaboration. Wah, saya percaya. Dia menantu raja, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dirangkul. Pasti kerajaannya, pasti pemerintahan Saul akan berhasil dari awal sampai akhir. Sakit hati bisa membuat orang tuh salah melihat.
salah menilai, berasumsi, curiga terus. Sehingga akhirnya mengambil keputusan yang salah. Dalam hidup kita mungkin kita pernah ditipu. Jadi kita mudah curiga kepada semua orang. Nggak gampang percaya. Orang yang pernah disakiti oleh seseorang itu suatu pengalaman yang pahit. Orang yang sakit hati di dalam gereja akhirnya apa? Tidak mau pelayanan lagi. Nggak usah ke gereja-gerejaan. Percuma itu nyanyi-nyanyi. Ya, seperti gitu. Nggak sesuai yang dinyanyikan. Bahkan ada yang kecewa dengan hamba Tuhan. Nggak sesuai itu dengan yang dikhotbahin. Ya kan? Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itu yang paling penting. Bukan melihat manusianya. Datang lihatlah Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan tahu apa isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Apakah motivasi kita? Apakah komitmen kita di dalam pelayanan? Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Oleh sebab itu sekali lagi pegang hati kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin. Yang kedua, apa dampak sakit hati itu? Sakit hati itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Hubungan dengan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 37, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Ayat ini sering tidak bisa kita lakukan. Mungkin kalau kita nggak ada apa-apa, kita bisa melakukan. Tetapi kalau ada apa-apa dalam tanda kutip, kita susah melakukan firman ini. Dikatakan ampunilah dan kamu akan diampuni. Nobody perfect. Kita nggak sempurna. Kita banyak kekurangan. Amin. Kita lemah. Kita nggak kuat. Kita perlu Tuhan. Amin. Kita perlu sesama kita. Hati yang sakit itu sering menutup diri dengan Tuhan. Udah nggak Tuhan-Tuhanan. Kita ragu akan kasihnya. Udah nggak berdoa, nggak dijawab. Udah nggak mau baca Alkitab. Ngapain itu baca Alkitab? Enakan nonton movie ya. Enakan aku jalan-jalan. Enakan aku shopping. Udah ditutup aja itu Alkitabnya. Buat apa? Ya, tetapi mencari kesenangan di luar Tuhan. Sifatnya sementara. Amin. Cari Tuhan, sifatnya kekal. Amin. Hubungan dengan sesama. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi dikatakan di ayat ke-32 Efesus 4. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Wah, luar biasa ya. Kasih mesra. Dikatakan lagi dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Kita ini bukan manusia yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kita masih ada salah kadang. Gimana kita mau diampuni kesalahan kita kalau kita tidak bisa mempraktekkan pengampunan. Mari koreksi hati kita. Apakah kita ada sakitnya di sini? Amin. Dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Karena itu akan merugikan kita. Di dalam Alkitab ada lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Absalom. Dia jengkel, sakit hati, kecewa terhadap Amnon, kakak kandungnya.
Kenapa? Karena Amnon ini memperkosa adiknya Tamar. Dan Daud sebagai ayah tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Amnon juga anaknya sendiri. Absalom ini kalau dipelajari itu menyimpan sakit hati itu bertahun-tahun. Disimpan. Akhirnya ia mengadakan pemberontakan. Hubungan ayah dengan anak menjadi rusak. Dan akhirnya singkat cerita Amnon juga terbunuh. Padahal itu saudara kandung. Memang salah Amnon. Tapi itulah akibat sakit hati. Kata-kata kasar. Mari kita pasangan suami istri. Kasihlah istrimu. Hormatilah suamimu. Berkata-katalah yang baik. Karena itu sesuatu yang dikatakan bisa menusuk hati. Tanpa sadar kita bisa mengatakan perkataan yang tidak enak di telinga. Makanya sering kita harus jaga perkataan kita. Supaya kita bukan menyakiti sesama kita. Tetapi tadi dikatakan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Di situ tidak tertulis loh. Penuh kasih mesra itu kepada siapa tidak. Tetapi artinya kepada semua orang. Apalagi pasangan hidup kita. Apalagi orang dekat dengan kita. Harus lebih lagi. Amin. Jadi dalam kehidupan suami istri jangan sakit hati. Komunikasi tetap dibangun supaya sehat ya. Sahabat yang jauh didekati, teman yang sudah lama nggak pernah kita hubungi, tanya apa kabarnya. Baik itu pemimpin dan karyawan juga harus saling akur, rukun ya. Amin. Yang ketiga, sakit hati menghambat berkat Tuhan. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang. Matius 6 ayat 14. Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau, coba diperhatikan. Kamu tidak mengampuni orang. Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi koreksi hati kita. Apakah kita sudah mengampuni atau belum? Karena itu akan berdampak dalam hidup kita. Berkat-berkat akan tertutup. Langit akan tertutup buat kita. Kita mau dibukakan tingkap-tingkap langit. Koreksi hati kita. Masih adakah kita sakit hati? Amin. Buang jauh-jauh. Kita lihat saudara-saudara dari Yusuf. Saudara-saudara dari Yusuf iri hati, gak suka sama Yusuf. Sakit hati kenapa Yusuf menjadi anak kesayangan. Akhirnya dari segala hal tersebut, dia benci kepada Yusuf. Kita tahu ceritanya, Yusuf dibuang, disumur, diangkat lagi, dijual. Masa sama saudara demikian? Ya, makanya itu sakit hati yang tidak baik. Jangan sampai kita ada sakit hati. Akhirnya apa? Yusuf yang tidak salah. Tuhan Allah yang Maha Adil. Walaupun dia dijual. Tetapi kita tahu kisah Yusuf. Yusuf menjadi orang yang terpercaya ya. Yusuf menjadi orang salah satu penguasa di Mesir. Jadi sekali lagi kita mau hidup ini berhati-hati ya. Jaga hati kita. Amin. Yang keempat, sakit hati itu dapat merusak kesehatan dan fisik mental kita. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin.
Hati yang gembira adalah obat. Penelitian pun membuktikan sakit hati ujung-ujungnya apa? Stres. Katakan bersama saya. Sakit hati ujung-ujungnya stres. Kalau stresnya berlebihan bisa menyebabkan darah tinggi jadi naik, susah tidur, sakit kepala, gangguan pencernaan, imun menurun. Makanya sekarang ini banyak orang kena sakit apa? Autoimun. Pernah dengar sakit autoimun? Ya, kenapa ya? Karena sakit hati, stres yang berlebihan. Yang baru-baru ini juga cirrhosis. Itu juga karena stres. Stres yang berlebihan. Dari awalnya sakit hati yang tidak diobati. Berkelanjutan. Sering marah, stresnya berat karena nggak kesampaian. Maunya nggak kesampaian. Belum lagi badan lelah, energi capek dan sebagainya. Sakit hati itu bisa menggerogoti kesehatan. Jadi sekali lagi, bagaimana menyembuhkan sakit hati? Kalau ada yang masih sakit hati, mari kita lepaskan pengampunan. Datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Datang kepada Tuhan. Mau mengontrol hidup kita, diri kita. Supaya kita boleh berkenan di hadapannya. Izinkan Tuhan menjamah hidup kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Katakan, Tuhan sanggup memulihkan kita. Amin. Tetesan air mata kita akan ditampung di dalam kirbatnya. Tuhan kita tuh Allah yang maha adil. Dia tahu kok siapa yang benar, siapa yang salah. Tuhan tahu. Saya juga pernah mengalami. Saya percaya kita pernah mengalami. Saat saya sakit hati, saat saya kecewa, saat saya marah, saya mau mentaati firman ini. Saya mau. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya cerita. Saya cerita, enggak tahu ngomong apa. Saya cerita masalahnya yang melukai hati saya. Saat itu pasti kita meneteskan air mata. Tuhan jamah hidup kita. Di situ kita belajar mengampuni. Saya belajar mengampuni, saya mengasihi orang yang menyakiti saya. Itu memang sulit. Bahkan dia tidak mau omong sama saya. Ada yang demikian. Saya sapa. Sepertinya muka ini seperti orang ditampar. Kayaknya sepertinya tuh kamu nggak malu ya. Dia nggak istilahnya dia ngomong jelek sama kamu. Dia mengata-ngatai sama kamu. Kok kamu sapa? Kok kamu misalnya harus merangkul dia. Tetapi kita harus mempraktikkan firman. Lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan. Kita nggak perfect. Kita nggak apa ya nggak sempurna. Tetapi kita mau Tuhan menyempurnakan kita. Sekali lagi, 4 dampak sakit hati. Sekali lagi, sakit hati itu merusak diri sendiri. Sakit hati mempengaruhi hubungan dengan Tuhan dan sesama. Sakit hati itu menghambat berkat Tuhan. Sakit hati merusak kesehatan fisik dan mental. Kita mau lepaskan semuanya itu. Amin. Mari kita praktekkan satu kasih. Penuh kasih mesra. Ya, hati yang sakit, sakit hati bisa menghancurkan hidup kita. Tetapi hati yang dipulihkan Tuhan, kalau kita melepaskan pengampunan, ada pemulihan dari Tuhan, maka akan mengalir. Apa itu namanya damai? Apa itu namanya sukacita? Apa itu namanya kebebasan? Bahasa Jawanya plong ya. Akan menerima berkat, akan memiliki hubungan yang sehat. Amin. Puji Tuhan, saya percaya biar firman ini menjadi kekuatan buat saya dan kekuatan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Terima kasih, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, bahwa kami tidak mau rugi.
Kami tidak mau menjadi orang-orang yang sakit hati. Kami mau hidup sehat Tuhan secara jasmani dan rohani. Biarlah Tuhan kami dipulihkan Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala sakit hati dalam hidup kami. Kami mau lebih dekat kepadamu Bapa. Biarlah yang sakit hati di tempat ini. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Engkau Allah yang Maha Adil Tuhan. Engkau yang membela perkara-perkara kami. Kami mau belajar melepaskan pengampunan Tuhan. Karena kami bukanlah manusia yang sempurna. Kami perlu Engkau Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kami. Pimpin langkah hidup kami Bapa. Terpuji namamu Bapa. Biar hanya Engkau saja Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya katakan amin.